Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Sahabat Henrys, kalau sebelumnya kita dikejutkan pernyataan dari Hasto terkait kriminalisasi Formula E itu atas perintah Jokowi, ini ada yang lebih mengejutkan lagi sahabat Henrys. Apa itu sahabat Henrys? Disimak sampai selesai ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Ini ada video pendek dari podcast gitu ya, yang tentu sangat mengejutkan kita semua. Dan kalau kita analisa, kita telaah, wah, ini jangan-jangan apa yang dikatakan Hasto itu benar adanya. Dan terkait jadi tersangkanya Tom Lembong oleh Kejaksaan, itu juga mulai menemukan titik terang siapa sesungguhnya yang memerintahkan. Dan kalau dilihat, ini berarti target utamanya adalah Pak Anies Baswedan, tapi tidak bisa. Akhirnya sasarannya adalah Pak Tom Lembong. Yuk, kita coba lihat. Ini podcastnya. Check it out. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai Kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. Agak sulit. Agak sulit. Agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus gue bilang bukan berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang. Nah, kalau kita telaah dari situ, jadi Pak Jokowi langsung mengatakan kepada orang ini, dia bisa menjadikan Pak Anies Baswedan itu tersangka lewat Kejaksaan. Kalau lewat KPK, kan jelas waktu itu sudah dipanggil Pak Anies Baswedan, diperiksa berjam-jam, tapi KPK tidak ada bukti. Karena kalau di KPK itu harus ada buktinya. Sedangkan Kejaksaan, nah, coba kita lihat sekarang. Berarti ada seperti kata Pak Anies di salah satu wawancara, bukannya nggak berani, tapi nggak bisa. Itu juga mungkin yang membuat kenapa Pak Anies Baswedan tidak bisa dijadikan tersangka kriminalisasi Formula E. Waktu itu kan Pak Anies Baswedan datang sendiri ya ke KPK pakai map biru. Ya, itu map itu mungkin adalah bukti-bukti yang bisa mematahkan kriminalisasi KPK waktu itu terhadap Pak Anies Baswedan. Benar nggak Sobat Henrys? Ya, jadi kalau KPK itu kan butuh bukti. Jadi sangat susah untuk dijadikan tersangka. Nah, kalau sekarang Hasto, walaupun nih katanya kasus lama, tapi karena ada bukti, maka Hasto tetap jadi tersangka. Kuat buktinya. Karena KPK itu butuh bukti. Kalau Pak Anies Baswedan tidak ada bukti, jadi sukar untuk Pak Anies Baswedan dijadikan tersangka. Tapi jelas kan, kalau kita perhatikan, Pak Anies Baswedan adalah target utamanya. Apakah itu karena berkaitan pemilu 2024 kemarin, karena kan Pak Anies Baswedan ikut konstelasi politik ya kan. Kan kalau seperti kata Rocky Gerung, di dalam diri Pak Anies Baswedan itu adalah duri bagi Jokowi. Nah, itu kan memang nampak banget gitu ya. Walaupun kita bukan orang politik atau pengamat politik, itu kan jelas tampak gitu loh. Memang ada upaya untuk menjegal Pak Anies Baswedan dengan berbagai macam cara ikut kontestasi politik di Pilpres waktu itu ya. Salah satunya kriminalisasi Formula E, tapi tidak ditemukan. Malahan Formula E kemarin itu sukses, berhasil, ya kan? Walaupun banyak kendala-kendala seperti dikatakan Pak Anies Baswedan, tapi Formula E tetap bisa berjalan dengan baik, bahkan untung. Malah Mandalika yang diduga rugi, ya kan? Walaupun sudah didukung oleh BUMN. Tapi kok rugi? Sesuai dengan kata salah seorang di podcast ini, ya saya nggak tahu namanya, kalau kalian tahu silahkan komen. Dia dapat bisikan, dia bisa saja, Pak Jokowi bisa saja menahan ataupun mendakwa ataupun memasukkan
mempermasalahkan Pak Anies Baswedan lewat kejaksaan, ya tanpa mungkin barang bukti. Kalau KPK butuh bukti, logikanya kan begitu. Soalnya kan Pak Tom Lembong tidak ada bukti yang merugikan negara, tetap bisa jadi tersangka. Nah, kalau Pak Tom Lembong ini kan motifnya ada banyak gitu ya. Beberapa ahli sudah menyatakan, membuat statement motif-motif dijadikan tersangkanya Tom Lembong. Mulai dari meredam gerakan ormas atau partai yang akan dibuat oleh Pak Anies Baswedan karena Pak Tom Lembong penyandang dana dari ormas ini. Yang kedua, Pak Tom Lembong tahu betul, ya kan, perihal mafia hilirisasi nikel gitu ya. Jadi ekspor nikel, ya kan. Jadi ini juga upaya untuk membungkam, bisa jadi gitu ya, membungkam cuap-cuap Pak Tom Lembong. Karena waktu lalu kita kan sudah bahas gitu ya. Karena Pak Tom Lembong cuap-cuap ya kan di beberapa podcast, maka Pak Tom Lembong dijadikan tersangka walaupun tanpa bukti yang kuat lewat kejaksaan. Penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu syarat dengan dugaan balas dendam politik. Kasus Tom Lembong, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Saya tidak membela siapapun, saya tidak membela Pak Tom Lembong dan siapapun. Bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Tapi satu lagi, Bapak tidak boleh tebang pilih. Jangan nyasar Tom Lembong saja, harus berlaku adil pada semua pelaku. Kalau untuk Pak Anies itu nggak bisa, bukannya nggak berani kata Pak Anies, tapi nggak bisa. Kalau saya perhatikan ya Pak Anies pasti akan melawan ya kan. Suatu dikriminalisasi lewat KPK, Pak Anies melawan ya kan. Sedangkan dia aja pernah menjadi dewas KPK, jadi dia tahu betul bagaimana seseorang itu bisa dijadikan tersangka. Sedangkan Pak Tom Lembong mungkin ya kalau saya memperhatikan lemah di mungkin komunikasinya, ya bahasa Indonesianya waktu itu, sehingga ketika dia dimintai keterangan jadikan saksi, tiba-tiba langsung dijadikan tersangka. Apakah mungkin memberikan keterangan waktu itu Pak Tom Lembong tidak bisa menjelaskan secara pas dengan bahasa Indonesianya atau gimana? We don't know sama Indonesia. Dan saya perhatikan memang juga perhatikan saat wawancara media gitu ya, bagaimana petugas berusaha untuk tidak memberikan kesempatan waktu kepada Pak Tom Lembong untuk menjelaskan kepada awak media. Betul ya Pak Tom. Paulus turun. Punya kami mengharapkan profesionalisme, ya kan, dari Paulus. Saya bukan yang punya satu berbicara ya. Boleh. Ini wartawan sebentar aja. Iya Pak. Ya gimana Pak Lembong? Ya gimana Pak Tom? Ya kita terus kooperatif, supaya untuk kondusif. Jadi bagi saya ini prosesnya agak lama ya, dan makin lama nih Pak, makin lama. Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023. Katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi kemudian saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya. Nah bedanya halnya kalau kuasa hukum Hasto, kita perhatikan kuasa hukumnya dengan lantang meneriakkan berikan dia punya hak untuk berbicara. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Oke, siap. Gimana masuk? Oke Pak, siap Pak. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia
atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, kalau Pak Tom Lembong juga mungkin kuasa hukumnya keras seperti itu, maka Pak Tom Lembong akan bisa berbicara dengan punya hak untuk berbicara di media juga. Nah, mungkin kuasa hukumnya tidak terlalu keras, mungkin gitu ya. Dan juga kalau Pak Anies jelas dia akan bisa membeberkan satu persatu secara rinci karena dia paham betul di KPK itu gimana. Jadi makanya akan sangat sulit, nah, seperti kata di podcast itu ya, sulit untuk bisa dakwakan Pak Anies Baswedan di KPK. Maka mungkin selain waktu itu juga kan untuk mengalihkan isu Fufu Fafa. Ya akhirnya rame kan, isu Fufu Fafa akhirnya redup setelah muncul kasus Pak Tom Lembong. Upaya yang diperlihatkan kepada kita sangat jelas sekali gitu ya, bagaimana Pak Tom Lembong, Pak Anies Baswedan itu tidak bisa berkutik istilahnya kan ya, dilakukan berbagai macam upaya untuk menjegal mereka dalam kontestasi politik. Apalagi sekarang Pak Anies Baswedan sudah membuat Ormas Gerakan Rakyat. Nah, ini kan tentu makin ketar-ketir ya. Mungkin Jokowi ataupun Prabowo. Karena ini sudah muncul nih para buzzer-buzzer yang menarasikan tidak benar tentang Ormas Gerakan Rakyat ya. Dan ini gerakannya tidak terbendung nih guys ya. Apalagi Ormas Gerakan Rakyat sudah dibentuk ini, dan kabarnya sudah 36 provinsi ya. Dan nanti mungkin akan OTW menjadi partai politik, we don't know. Oke. Mudah-mudahan nanti ormas ini benar-benar akan bisa bergerak, bisa ikut kontestasi politik. Karena kalau saya perhatikan sekarang kan ormas ini aktif dalam kegiatan sosial. Tentu ini sangat bagus sekali untuk Pak Anies Baswedan menjadi kendaraan politik dia ke depan di tahun 2029. Walaupun ya banyak spekulasi mengatakan 2029 sudah dikunci, ya kan? Apalagi Pak Prabowo katanya sudah ditetapkan menjadi calon presiden di tahun 2029. Itu kan juga jadi tantangan, tapi kita nggak tahu ya kan ke depannya kayak gimana. Nah, ini sahabat yang riskan, satu persatu mulai terungkap. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Benar saja, ya. Dan di tengah ini sekarang Pak Anies juga ketika tidak terpilih ataupun gagal di Pilpres, ya Tuhan menyelamatkan Pak Anies Baswedan. Kenyataannya sekarang kan negara defisit sekian triliun. Bahkan itu di Riau, Gubernur Riau sampai marah-marah gitu ya, karena tidak adanya anggaran di pemerintah sekarang. Nah, itu gimana? Sementara kan koruptor ditangkap, banyak uang yang disita. Nah, kemana uangnya itu? Dan belum lagi sekarang revisi Undang-Undang TNI yang tuai polemik. Gimana dengan pemangkasan anggaran waktu itu? Ya, di tengah efisiensi
pemerintah dan DPR malah rapat di hotel mewah. Oke, itu saja video kali ini. So, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.